Halo teman-teman, balik lagi sama aku Citra. Selamat datang kembali di Pong 95 TV. Teman-teman tahu enggak, sebelum mulai cerita malam ini, aku sempat duduk diam agak lama buat tenangin diri. Topik hari ini bukan cuma soal menampakkan hantu biasa, tapi soal ketakutan yang udah mendarat daging bagi orang Vietnam dari zaman dulu. Sesuatu yang kalau namanya disebut aja, orang-orang bakal langsung merinding, yaitu Trung Tang, artinya kematian berantai. Di Indonesia, mungkin kalian pernah dengar soal kutukan tujuh turunan, tapi Jumtang ini konsepnya beda banget dan sangat kejam. Orang Vietnam percaya kalau seseorang meninggal di jam-jam terlarang atau jam salah, jiwa mereka bakal ditangkap oleh iblis. Jiwa itu bakal disiksa habis-habisan supaya mau kasih tahu nama-nama anggota keluarganya yang paling dia sayang. Dari daftar itu, si iblis bakal nyari dan jemput mereka satu persatu. Ada keluarga yang baru aja selesai nguburin satu orang, rumput di makamnya bahkan belum tumbuh, tapi beberapa minggu kemudian udah ada pemakaman lagi. Terus begitu, sampai satu keluarga besar bisa habis dan cuma nyisa beberapa orang aja dalam kondisi trauma berat. Cerita yang mau aku ceritain ini kejadian di sebuah desa miskin di Vietnam Utara sekitar tahun 2010. Malam itu hujan rintik-rintik, udaranya dingin dan lembab banget, bikin suasana jadi makin mencekam. Di sebuah rumah tua, cahaya lampu minyak yang redup menyinari wajah pucat kakek tu yang lagi sekarat. Anak laki-laki tertua dan menantunya nungguin di sampingnya. Wajah mereka kelihatan capek banget karena udah berhari-hari enggak tidur. Si menantu nangis belan sambil ngelap keringat di dahi mertuanya. Terus bisik-bisik ke suaminya. Mas, apa kita panggil dokter lagi aja? Kasihan bapak, napasnya udah putus-putus. Tangan sama kakinya juga dingin banget. Aku takut bapak enggak bakal kuat lewat malam ini. Si anak tertua cuma bisa ngehela napas panjang. Matanya yang bergantung ngelihat ke jam dinding tua. Dokter udah angkat tangan. Sekarang kita cuma bisa pasrah. Udah jam 3 pagi lewat. Kamu ke dapur aja, masak air panas, siapin handuk bersih, buat jaga kalau kita harus bersihin bapak untuk terakhir kalinya. Udah, jangan nangis terus, biar bapak perginya tenang. Tapi belum sempat dia selesai ngomong, terdengar suara krek kering dari tenggorokan bapaknya. Kakek tuh terserak sekali, lalu napasnya berhenti, matanya masih sedikit terbuka, kayak lagi natap ke arah sesuatu yang kosong. Tepat di saat itu, suara ayam berkokok pertama kali terdengar. Suaranya kayak panggilan dari malaikat maut. Baginya, keluarga langsung panggil ahli feng shui terkena di daerah itu. Pas baru masuk rumah, si ahli feng shui ini langsung ngerutin dahi karena ngerasa aura di rumah itu gelap banget. Pas dia lihat kertas catat jam kematian si kakek, wajahnya langsung berubah pucat. Jarinya mulai ngitung-ngitung ramalan. Lalu dia ngomong dengan suara gemetaran. Waduh, gawat ini. Kenapa bapak meninggal tepat di jam ini? Bapak meninggal di jam macan dan jatuh di tahun monyet. Ini namanya Trung Tang yang paling berat. Aku jujur aja ya, mending sekarang buang gengsi kalian. Siapin mental dan buruan cari tempat buat nitipin arwahnya. Kalau enggak segera diadain ritual benangkalan, aku takut dalam 49 hari ke depan enggak cuma bakal ada satu pemakaman di rumah ini. Si anak tertua ini orang berpendidikan. Dia nggak percaya hal klinik. Dia langsung marah besar dan ngebentak. Bapak ngomong apa sih? Bapak saya baru aja meninggal. Kami lagi berduka. Kok bapak malah datang ke sini nakut-nakutin soal kematian orang lain? Zaman udah model. Jangan bawa-bawa takhayul buat nyari keuntungan ya. Silakan pergi. Si ahli feng shui cuma geleng-geleng kepala. Sambil bersihin barang-barangnya, dia ngomong satu hal lagi sebelum keluar gerbang. Mas, enggak percaya enggak apa-apa. Itu hak mas. Tapi aku pesen terakhir lagi. Sampai waktu pemakaman nanti, jangan biarin satu pun kucing hitam dekat-dekat sama cahaya bapak. Kalau sampai itu kejadian, semuanya bakal terlempar. Walaupun si anak tertua berani ngusir orang pintar itu, dalam hatinya dia mulai ngerasa enggak tenang. Dan benar aja, hal mengerikan itu terjadi di malam bersemayaman. Di tengah suara musik, duka yang sedih dan asap dupa yang tebal, tiba-tiba seekor kucing hitam bermata hijau loncat ngelewatin peti mati si kakek. Kucing itu bunyi meow panjang banget, suaranya dingin dan pilu kayak suara bayi nangis di tengah kuburan. Orang-orang tua di desa itu langsung saling pandang. Wajah mereka pucat pasi.
Aduh, kucing hitam baru aja loncat di atas jenazah. Keluarga ini bakal kena musibah besar. Enggak ada yang bisa lolos. Setelah pemakaman selesai, rumah itu jadi sepi banget. Tapi rasa takut itu selalu ada. Sampai di hari ke-21 setelah si kakek meninggal, tragedi dimulai. Si anak bungsu yang badannya paling sehat dan kuat tiba-tiba pulang dari sawah dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Malamnya dia cuma duduk di depan pintu, natap halaman yang gelap. Pas istrinya nanya, dia cuma diam. Pas udah tengah malam, dia pegang tangan istrinya. Tangannya dingin banget, kayak mayat. Suaranya gemeteran. Sayang, tadi pas aku lewat depan gerbang desa, aku lihat sosok mirip bapak. Bapak berdiri di bawah pohon beringin tuar. Badannya basah kuyup, terus dia natap aku sambil lambangan tangan. Nah, di bawah sini dingin dan gelap banget. Bapak kesepian. Ayo, ikut bapak. Aku takut banget. Tatapan mata bapak beda banget sama pas dia masih hidup. Istrinya merinding dengar cerita itu, tapi dia coba buat tenangin suaminya. Kamu halu kali. Mungkin karena kemarin capek ngurusin pemakaman, jadi pikiranmu kemana-mana. Udah mandi air anget terus tidur, jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi teman-teman tahu nggak? Besok paginya pasti istri masuk kamar buat bangunin suaminya. Si bungsu udah enggak pernah bangun lagi. Dia tergeletak di kasur, tangannya masih pegang pinggiran selimut, matanya melotot kayak habis ngelihat sesuatu yang sangat mengerikan tepat sebelum napas terakhirnya. Suara tangis pecah lagi di rumah itu. Kali ini si menantu nangis sambil marah ke suaminya. Aku udah bilang apa? Kamu sih sombong, ngerasa pinter, ngeremehin hal mistis sampai akhirnya adik kamu mati sia-sia begini. Kamu mau nunggu siapa lagi yang mati biar kamu sadar? Kamu mau kita semua mati? Si anak tertua langsung hancur. Kematian adiknya benar-benar nampar kesombongannya. Dia lari ke rumah ahli feng shui yang kemarin, terus langsung sujud di kakinya. Mbak, tolong saya, tolong keluarga saya. Adik saya, dia udah pergi mbak. Saya salah, saya bodoh, tolong selamatin keluarga saya yang lain. Si ahli feng shui cuma ngehela napas. Aku udah peringatin dari awal. Sekarang semua udah mulai kejadian. Enggak boleh nunggu sedetik pun lagi. Kamu harus segera kumpulin semua foto orang yang meninggal. Ambil baju semua orang yang masih hidup di rumah ini, termasuk anak kecil. Terus buruan bawa ke Kuli Hemlong. Itu satu-satunya tempat yang bisa ngurung arwah dan jagain jiwa orang mati supaya enggak disuruh iblis buat cambu keluarga lainnya. Buruan. Perjalanan ke itu jadi pengalaman horor yang enggak pernah dia lupain seumur hidup. Pas mobil mereka lewat di tengah hutan yang gelap, tiba-tiba mesin mobil mati total. Suasananya sepi banget, sampai suara detak jantung pun kedengeran. Di tengah cahaya lampu mobil yang redup, dia lihat ada puluhan tangan putih kurus muncul dari bawah mobil, megang ban mobil supaya enggak bisa jalan. Suara garukan di badan mobil kedengeran, krek krek krek, bikin merinding bara. Si anak tertua enggak punya pilihan lain. Dia keluar mobil terus sujud di tengah jalan sambil nangis. Bapak, kalau bapak sayang sama kami, biarin kami pergi. Kami ke kuil buat doain bapak supaya bapak tenang dan bisa reinkarnasi. Kalau bapak jemput semua anak cucu, nanti siapa yang mau doain bapak? Siapa yang mau jagain makam bapak? Bapak kasihan Ila, cucu-cucu yang masih kecil. Anehnya, habis dia ngomong itu, mobilnya langsung bisa nyala lagi. Sesampainya di Kuli Hemlong, suasana yang tengah dengan suara ketukan kayu. Tok, tok, tok. Dari biksu bikin mereka enggak tenang. Biksu di sana ngasih peringatan keras setelah ritual selesai. Arwah bapakmu udah dititipin di sini biar tenang. Tapi ingat ini, mulai sekarang jangan pernah masak nasi atau nyiapin sesajen. Di rumah buah bapakmu semuanya harus dibawa ke kuil. Dan yang paling penting, kalau malam jangan panggil nama orang dengan keras. Kalau dengar ada yang manggil namamu tapi enggak kelihatan wajahnya, jangan sekali-kali nyaut. Karena iblis itu pintar banget, mereka bakal ikutin suara itu buat masuk ke rumah kalian. Ingat, salah sedikit aja, nyawa taruhannya. Setelah kejadian itu, keluarga si anak tertua pelan-pelan mulai tenang lagi. Enggak ada lagi kematian mendadak, tapi trauma soal jungtang itu bakal terus ada. Sampai sekarang, tiap malam di rumah itu, kadang-kadang orang masih dengar suara ketukan pintu misterius atau suara langkah kaki berat di halaman. Tapi pas dibuka, cuma ada kegelapan. Mungkin arwah si kakek pengen pulang. Tapi jimat dari kuil udah jagain dia tetap di balik gerbang dunia bawah.
Gimana menurut kalian teman-teman di Indonesia? Di daerah kalian ada nggak aturan mistis yang ngeri kayak Cungtang ini? Kasih tahu ke aku lewat komentar ya. Aku bakal baca satu per satu. Jangan lupa like dan subscribe Bong 95 TV supaya kita bisa terus bahas misteri horor lainnya dari Vietnam. Selamat tidur teman-teman. Kalau kalian masih berani tutup mata malam ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!